Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junias Asari, NPM 19042900162 dari Agroteknologi 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman tembakau. Dosen pengampu Ibu Dr. Rini Sulistiani, SPMP. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman flora. Iklimnya sangat cocok untuk tumbuh berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman yang dinilai berprospek cerah adalah komoditas perkebunan industri. Secara umum, budidaya perkebunan merupakan kegiatan usaha tanaman yang hasilnya untuk diekspor atau bahan baku industri. Komoditas perkebunan yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri contohnya adalah rokok. Rokok merupakan hasil industri dalam negeri yang berasal dari tanaman tembakau. Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Tanaman tembakau dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Tembakau termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Personatae, famili Solanaceae, genus Nicotiana, spesies Nicotiana tabacum L. Biologi tanaman tembakau. Tanaman tembakau berwarna hijau berbulu halus, batang dan daun diliputi oleh zat perekat. Pohonnya berbatang tegak dengan ketinggian rata-rata mencapai 250 cm. Akan tetapi, kadang-kadang dapat mencapai tinggi sampai 4 meter apabila syarat-syarat tumbuh baik. Syarat tumbuh tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini baik pada ketinggian antara 2000 sampai 3000 meter di atas permukaan laut dan membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahunnya dengan suhu udara antara 21 derajat sampai 31 derajat Celcius. Batas suhu minimum yaitu 15 derajat Celcius dan maksimum 42 derajat Celcius. Keasaman tanah yang baik untuk tanaman ini adalah pH antara 5 sampai 6. Tanaman tembakau akan tumbuh subur pada tanah gembur, remah, mudah mengikat air, memiliki tata air dan udara yang baik. Beberapa varietas anjuran. 1. Tembakau cerutu. Ciri-cirinya tembakau Delhi adalah D4, KF7, F145. Tembakau Fürstenlanden atau untuk cerutu adalah Timor Fürstenlanden, TVX Giantprint. 3. Tembakau besuki. Tembakau pembalut dan pengisi cerutu adalah H392, H328, H887, H362. Yang kedua ada varietas tembakau pipa. Tembakau lumajang contohnya. 3. Tembakau sigaret, contohnya tembakau Virginia, tembakau oriental atau Turki, tembakau barley atau macam-macam. 1. Pembibitan. Benih tembakau berukuran sangat kecil sehingga bedengan harus dibuat secermat mungkin. Lahan dicangkul 2-3 kali agar tanah cukup gembur dan cukup terkena sinar matahari dan angin. Bedengan setinggi 20-30 cm dan membujur ke utara atau selatan. Panjang bedengan 5 meter dan lebar 1 meter. Bedengan diberi atap yang terbuat dari jerami, alang-alang, daun kelapa atau plastik yang dapat dibuka dan ditutup. Benih ditabur sekitar 2 gram per 10 meter kubik bedengan.
Penaburan benih dapat secara kering dicampur dengan pasir atau abu dapur. Yang kedua ada persiapan lahan. Pengolahan lahan dimulai dengan cara pembabatan jerami di sawah atau pembabatan tunggul-tunggul pohon tegalan. Pengolahan tanah dapat menggunakan baja atau cangkul saat tanah masih mengandung cukup banyak air. Ketiga, penanaman. Penanaman tembakau ditentukan oleh waktu panen. Misalnya, masa panen tembakau terjadi pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Penanaman dilakukan pada bulan Juni. Namun, untuk tembakau gunung yang tergantung hujan, saat penanaman sebaiknya dilakukan pada bulan Mei. Tanaman dapat menghasilkan tembakau mutu tinggi. Yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman mutlak dilakukan dalam setiap praktik budidaya karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Yang kelima, penyiraman. Pemberian air pada tanaman tembakau dilakukan secara individual. Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Kebutuhan air untuk tembakau sawah dengan tegalan berbeda, yaitu masing-masing memerlukan 0,5 dan 2 liter air per tanaman tiap penyiraman. Yang keenam, pendagiran atau pembumbunan atau penyiangan. Tembakau gunung dan tegal ditanam langsung di atas guludan. Tanaman didangir setelah umur 3 minggu. Sambil didangir dan dibumbun, dilakukan penyiangan gulma. Tindakan tersebut diulangi lagi saat tanaman berumur 5 minggu dan terakhir pada saat umur 7 minggu. Yang ketujuh ada pemupukan. Pemberian pupuk N dilakukan 2 kali, yaitu setengah dosis pada umur 1 minggu dan setengah dosis lainnya diberikan pada umur 3 minggu. Yang kedelapan ada pemangkasan. Saat mulai keluar bunga, tanaman perlu dilakukan pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan memangkas 3 daun di bawah daun bendera sehingga akan dihasilkan 11-13 daun produksi. 9. Tembakau yang sudah dipangkas akan tumbuh tunas lateral. Dengan adanya tunas tersebut, energi pertumbuhan akar terkuras. Untuk mengefektivitaskan pertumbuhan, maka tunas lateral harus dibuang. Kesimpulannya adalah dari hasil pembahasan PowerPoint ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tanaman karet tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan baku industri untuk produk rokok yang memiliki nilai ekonomi sangat menjanjikan. Yang kedua, sistem budidaya tanaman tembakau sama dengan sistem budidaya untuk tanaman perkebunan lainnya. Yang ketiga, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam budidaya tanaman tembakau adalah proses pemangkasan. Sekian dengan presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.